memang itu nggak mudah. Tapi kalau ada di kepala kita menginginkan sesuatu, maka wujudkanlah. Tantangan itu ya harus dihadapi. Jangan kalau ada kesulitan kemudian kita mudah menyerah. Apapun yang kita ambil itu, kegiatan apapun itu pasti ada konsekuensinya. Entah itu menguntungkan, entah ada juga merugikan. Tapi ya dari situ kita harus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ngopi. Kita hari ini bertemu dengan seorang ibu yang sempat bikin status di Facebook. Ini lain dari kebiasaan ibu-ibu zaman sekarang itu. Itu kemarin sempat cerita merumput. Lihat yuk, ini apa gitu? Kenapa ibu-ibu harus ngarit gitu? Nah, ini dia. Assalamualaikum. Ramai sekali. Mau ketemu Bu Kris nih. Iya. Assalamualaikum Bu Kris. Waalaikumsalam. Loh Pak, Ngapa pula kamu ke sini? kebalik Pak. Saya mau nanya ditanya duluan. Oh iya, ternyata Bu Kris itu Bu Jasim. Baru tahu deh kita. Oke, lanjut. Kris mungkin di Prabu Mulih lebih akrab dipanggil Mbak Kris gitu ya. Mbak Kris atau panggilan akrabnya apa nih? Kalau kedengar-dengar nih. Kalau di Pujasuma memang Mbak Kris, karena Di kebanyakan orang Pujasuma, Jawa ya, Mbak ya, Kris. oke. Kalau di pengajian, di Ya. UPA biasanya Mbak Tina. Oh gitu, Ya. siap. Kemarin sempat kelihat status di Facebook ya, lagi sibuk ngarit kayaknya nih. Apa ada hubungannya nggak sih sama profesinya Mas Adit gitu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang keputusan kami untuk membuka peternakan kambing. Sebenarnya awalnya itu kami membuka peternakan ayam. Jadi dulu jumlahnya hampir sekitar 1.500-an dalam satu periode ya. Ya. Tapi karena semakin hari harga pakan semakin naik, apalagi sekarang BBM naik kan, berarti imbasnya kembali ke harga pakan juga. Ya. Sementara kita mau naikkan harga daging ayam itu juga nggak bisa sembarangan. Ya. Akhirnya kami putuskan kami tutup dulu untuk sementara. Jadi kita mau cari alternatif lain yang tidak tergantung dengan pakan pabrikan, yaitu binatang kaki empat ya, ternakan seperti kambing atau sapi. Nah, kemudian kita saya diskusi sama anak saya, beneran dia lulusan UGM dan dari Fakultas Peternakan. Apa yang mau kita lakukan selanjutnya? Saya tawarkan sapi, kelihatannya dia kurang tertarik. Jadi mungkin Adit bisa jelaskan sendiri kemarin kenapa akhirnya memutuskan untuk mengambil ternak kambing. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebenarnya kan alasan utama saya itu karena kambing itu lebih mudah dihandle. Karena kan ya badannya kecil kalau dibandingin sama sapi, dan kalau dipelihara jumlahnya bisa banyak. Kalau dalam area 1 hektar itu kan pasti lebih banyak kambingnya daripada sapi kalau kapasitasnya. Terus itu kalau misalnya ada kerugian ya, terutama kematian kan, kerugiannya itu bisa ditekan seminim mungkin. Sebagai pemula nih ceritanya, apa Iya. sih suka dukanya atau bisa di-share gitu? Ya, Oh Mas. apa ya, suka dukanya ya. Mencari pekerja ya kemarin kita. Iya sih. Karena di sini itu kan Prabu Mulih itu mindsetnya adalah perkebunan, Ya. kebun sawit, kebun karet. Ya, jadi untuk mencari anak kandang ya istilahnya itu agak susah. Kalau di Jawa kan memang ternak itu sudah membudaya ya, jadi mudah untuk mencari orang yang membantu. Karena pekerjaan yang berat tuh apa itu? Kalau di ternak nyari pakan sebenarnya ya. berat. Walaupun kita udah punya bank pakan itu lahan yang kita tanam khusus untuk makan kambing ya, tetap kita butuh anak buah untuk melaksanakan itu, karena nggak ada
jumlahnya juga kecil, otomatis kan kita harus pakai tenaga manusia aja, bukan tenaga mesin. Bakalannya itu dari mana Mas Adit? Kan di sini kayaknya sedikit nih masih yang usaha kambing. Ya. Ya. Kemarin dari Lampung ya kita ngambilnya itu dari Metro ya Bu ya. Metro. Sama Pak Asari di sana. Itu kebetulan Ibu ketemu kontaknya di mana Bu itu Pak Asari? Di internet juga sih, browsing ya. Iya. Karena di Sumatera yang dekat sekali untuk bisa ngambil bibit, setahu kita cuma di Lampung ya. Iya. Kalau di Jawa kejauhan. Tuhan. Jadi informasinya dari browsing. Iya, browsing. Sahabat ngopi, kalimat Mbak Kris itu sederhana cuma nendang gitu ya. Jadi waktu kita tanya sumbernya dari mana, ternyata dari browsing. Ngapain dari HP bisa dipakai, kuotanya ada, baterainya ada, sinyalnya full. Pakailah buat yang bermanfaat. Contoh hari ini kita dapat pelajaran dari Mbak Kris gitu ya. Jadi HP yang kita punya, kita cari informasinya, dan beliau dapat kontaknya, langsung datangi tempatnya di Lampung lagi. Tiap usaha yang kita mau ya, misalnya dulu awalnya saya pingin usaha ayam itu juga, saya nggak ngerti, saya jurusannya teknik sipil, nggak ngerti sama sekali tentang usaha ayam. Jadi ya gitu, paling baca YouTube, di situ banyak sekali bagaimana caranya. Terus lama-lama saya diikutkan grup, di situ ada grup khusus untuk ayam kampung. Nah dari situ kita bisa memperoleh informasi gimana caranya memelihara dengan baik, memulainya gimana. Kalau masalah kematian tuh wajar ya, namanya kita memelihara barang hidup pasti ada kematiannya. Hanya caranya gimana kita meminimalisir supaya tidak terjadi kematian yang banyak, itu aja. Demikian juga dengan ternak kambing yang sekarang ini kita laksanakan tuh juga nggak langsung boom gitu, karena memang itu nggak mudah. Tapi kalau ada di kepala kita menginginkan sesuatu, maka wujudkanlah. Tantangan itu ya harus dihadapi. Jangan kalau ada kesulitan kemudian kita mudah menyerah. Apapun yang kita ambil itu, kegiatan apapun itu pasti ada konsekuensinya. Entah itu menguntungkan, entah ada juga merugikan. Tapi ya dari situ kita harus belajar. Ini kandang kambing yang tadi saya ceritakan. Jadi kambing yang kami punya ini satu jantan, sebagai pejantannya itu ada satu, itu jenis bur. Terus yang 10 ekor itu jenis Jawa Randu. Jadi kita harapkan nanti bisa mendapatkan cross bur anaknya. Karena apa? Selama ini yang kita peroleh kalau kita beli kambing itu dagingnya sedikit tapi tulangnya besar-besar. Nah, cross bur ini adalah jenis aslinya dari Afrika ya, kambing Afrika. Terus dikawin silangkan dengan kambing-kambing lokal dengan harapan kita bisa memperoleh daging kambing lebih banyak. Ya, mungkin bisa dilihat nanti bentuk pejantannya seperti apa, terus betina lokalnya seperti apa. Jadi hasil cross bur itu kita dengan tadi sudah dijelaskan juga bahwa dengan jumlah pakan yang sama, tapi kita bisa memperoleh kambing dengan jumlah daging yang lebih gemuk gitu, yang lebih banyak gitu. Iya. Ini ngomong-ngomong ceritanya kalau sambil di jalan gitu Mbak Kris. Iya. Kan tempatnya lumayan Jauh. Saya nggak jauh juga ya, masuk beda kecamatan. Ya sebenarnya dekat, cuma kesan yang dari dulu kan agak Texas. Iya. Nah, ini Brong ya. Tiap hari jadi kesini gitu Mbak ya. Sebenarnya di sini ada penjaganya, jadi ada anak kandang ya namanya. Jadi maaf ini penjaganya yang lain kaki 4 juga ikut nimbrung ini. Ya, betul sekali nih. Jadi memang harus dijaga di sini gimana pun juga karena jauh dari apa? Dari perkampungan. Ya. Kita sistemnya itu setengah umbaran ya. Jadi umbaran itu maksudnya diumbar tuh di karena kalau full umbaran kita khawatirnya banyak ya kena penyakit, gak tahu ya. Nah, cacing segala macam. Sekarang ini kan lagi juga musim PMK ya, penyakit mulut dan kuku. Kalau kambing yang terlalu diumbar itu kita nggak bisa ngecek satu persatu sakitnya. Nah, kalau dia pas di dalam kandang gini,
kita bisa lihat mana kambing yang kira-kira lesu, sakit itu kelihatan. Terus kambing yang di kandang itu jauh dari penyakit, terutama juga nggak bercacing. Nah, kan itu yang bahaya kan, kalau kambing sapi kalau bercacing itu udah bahaya untuk kita yang mengkonsumsi. Jadi kita sistemnya di kandang, nanti kalau sewaktu-waktu dia pengen bergerak kita umbar sekitar 1-2 jam, nanti dimasukkan lagi gitu. Kenapa kita juga masih udah breeding kok masih ke fattening ya, fattening. Sebenarnya kalau breeding itu kita lebih ilmu peternakan yang kita peroleh itu lebih detail kita pelajarinya. Karena mengurus dari ada anaknya melahirkan, kita juga harus tahu kan. Terus pada saat dia bunting makanannya gimana supaya dia nggak lumpuh pada saat mau melahirkan itu. Nah kalau fattening kan kita cuma ngawasi kalau misalnya ada lesu diobati, suntik vitamin, terus kasih makan, dan itu nggak boleh terlalu banyak bergerak kalau fattening. Jadi cukup di kandang saja. Bahkan sebenarnya kandangnya harusnya kecil-kecil supaya dia nggak banyak gerak. Nah, di sini kebenaran ya kita masih bikin 4 lokal, 1 lokal itu ukurannya 4x4. Nah, kalau untuk fattening ya sementara kita belum punya kandang individu, jadi kita campur dulu. Jadi kalau memang kita fokus mau peternakan, itu sebelum kita mendatangkan kambing, kita harus punya yang namanya bank pakan. Dan luas bank pakan itu yang kita sediakan itu juga harus dihitung. Jadi kambing berapa itu yang mau kita piara, itu konsumsinya berapa sampai dia kemudian dijual. Nah itu baru kita peroleh berapa luas yang akan kita tanam untuk bank pakannya. Nah kalau yang detail itu anak saya yang bisa. kalau saya cuma menyediakan lahannya. Ini ya. namanya pakannya apa nih? Ini kemarin kalau kayak rumput kolonjono kalau Guntur bilang. Kalau sebenarnya rumput untuk ternak itu banyak jenisnya. Ada yang namanya, kalau orang Jawa biasa nyebut kolonjono, ada rumputnya gede-gede. Nah kalau yang kita tanam ini jenis odot. Terus ada banyak juga yang kayak gini yang warnanya merah. Nah, jadi kita ngambil bibitnya juga di sini belum ada yang jual ya. Jadi ini dari impor Jawa, semuanya impor. Dari mana ya kita browsing ya, seperti itu kita manfaatkan internet untuk hal positif. Mak-mak itu jangan terlalu mak-mak minded. Jadi harus usaha itu yang kaitannya dengan mak-mak, misalnya masak, harus kue, harus jualan baju, enggak. Masuki dunia laki-laki, enggak apa-apa. Kalau kita sanggup itu lebih baik karena persaingan itu nggak cuma antar perempuan. Dunia ini kan persaingan usaha juga laki-laki perempuan itu sama setara dalam hal berusaha ya. Nah ini sebenarnya kan nggak wajar ya perempuan misalnya buka ternak ayam ternak kambing, karena memang dalam grup itu banyak laki-laki di situ. Tapi kita pede aja gitu karena ilmu itu nggak harus kita peroleh dari bangku ya. Kalau memang bangku sekolah itu lebih bagus, lebih bermudah. Tapi sekarang ini kita bisa mendapatkan ilmu itu secara online. Entah itu lewat internet, entah itu lewat webinar. Seperti itu, kan banyak sekali itu. Sahabat Ngopi, luar biasa kesempatan sekarang kita dapat ilmu yang wah gitu ya, mulai dari yuk kita masuk dunia usaha, nggak mandang ini ibu-ibu atau bapak-bapak. Tadi Mbak Kris juga cerita, mungkin bagi sebagian orang itu usaha yang nggak lazim untuk ibu-ibu. Tapi luar biasa, dicoba manfaatkan teknologi, browsing, ikut grup usaha, walaupun dominan tadi di grup peternakan banyak bapak-bapak, laki-laki nggak masalah. Yang penting dicoba terus. Yang paling ngena untuk obrolan hari ini adalah ternyata beliau bukan orang peternakan, nggak ada basic di peternakan. Jadi kalau pengen tahu, beliau dulu backgroundnya dari sipil, pernah jadi manajer sipil juga kan, luar biasa. Dan sekarang masuk ke dunia peternakan. Monggo nih bapak-bapak yang peternakan mestinya agak-agak tersinggung lah, tapi nggak apa-apa, namanya dunia usaha ya. Siapa yang bisa gerak, action,
itu yang berhasil. Nah, luar biasa. Matur nuwun Mbak Kris, inspirasinya semoga bermanfaat. Nanti tolong dibantu subscribe ya. Assalamualaikum. Salam.